Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya pada pagi hari ini kita bisa kembali akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Sebagai ayat inti saya ambil dari kitab 2 Korintus 5 ayat 7 yang berbunyi demikian. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Namun sebelumnya kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan. Kami dapat menyelidiki akan firman Tuhan pada pagi hari ini, merenungkan akan firman Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas kami. Berikan pengertian kepada kami Tuhan, biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang selalu percaya dan berpegang teguh senantiasa kepada firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang menjadi judul perenungan kita akan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah pegang janji bukan keadaan. Dalam perjalanan hidup, sering sekali keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Masalah datang silih berganti, doa terasa belum dijawab, dan bahkan situasi tampak semakin sulit. Nah, pada saat seperti inilah iman kita diuji, saudara-saudaraku. Apakah kita berpegang pada keadaan atau kita berpegang pada janji Tuhan? Banyak orang mudah percaya ketika keadaan baik-baik saja, tetapi mulai goyah ketika badai sudah mulai datang dalam kehidupannya. Namun pada pagi hari ini diingatkan kembali kepada kita, iman sejati tidak dibangun di atas apa yang terlihat, melainkan pada firman Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah keadaan bersifat sementara janji Tuhan itu kekal adanya. Keadaan hidup selalu berubah. Hari ini kita bersuka cita, besok mungkin berduka, bersedih dan lain sebagainya. Namun firman Tuhan akan tetap sama dan selalu sama. Apa yang kita lihat ini hanyalah sementara, tetapi janji Tuhan bersifat kekal, seperti yang terdapat di dalam 2 Korintus 4 ayat 18. Pelajaran yang penting kita ambil dari sini adalah jangan jadikan keadaan sebagai dasar iman, tetapi jadikanlah firman Tuhan, saudaraku, sebagai fondasi. Yang kedua yang menjadi perenungan buat kita pada pagi hari ini adalah bahwa iman memilih percaya di tengah ketidakpastian. Iman bukan berarti kita mengerti segala sesuatu, tetapi memilih tetap percaya meskipun tidak mengerti. Seperti Abraham yang terdapat di dalam Roma 4 ayat 18. Abraham tetap berharap sekalipun pada saat itu tidak ada dasar untuk dia berharap sebenarnya. Dan pelajaran yang penting kita ambil dari sini adalah bahwa iman yang sejati itu akan tetap berkata, Tuhan setia meskipun situasi berkata sebaliknya. Kemudian pembelajaran yang ketiga buat kita pada pagi hari ini adalah bahwa janji Tuhan menguatkan di saat Tuhan terasa diam. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan sepertinya diam. Tuhan sepertinya tidak peduli. Tetapi saudaraku jangan salah, itu hanya perasaan kita saja. Diamnya Tuhan itu bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Sering sekali dalam keheningan itulah Tuhan sedang membentuk iman saudara dan iman saya. Tulisan pena inspirasi hamba Tuhan Ellen G. White di dalam buku Step to Christ berbunyi demikian. Iman bertumbuh kuat dalam pergumulan dengan keraguan dan ketakutan.
Pelajaran yang perlu kita ambil dari sini adalah bahwa peganglah janji Tuhan lebih erat justru ketika jawaban belum terlihat. Dan pembelajaran yang terakhir, yang keempat buat kita renungkan pada pagi hari ini adalah berpeganglah pada janji yang membawa kemenangan rohani. Ketika kita memilih mempercayai Tuhan, hati kita dipenuhi damai sejahtera, saudaraku. Sekalipun sebenarnya badai itu belum reda. Iman seperti inilah yang memuliakan Tuhan dan menjadikan kesaksian bagi orang lain. Pelajaran apa yang kita dapat ambil dari pembelajaran yang keempat ini, dari perenungan yang keempat ini? Adalah kemenangan iman bukan selalu perubahan keadaan, tetapi perubahan hati yang tetap percaya. Seorang pelaut, ya, kita membayangkan seorang pelaut tidak mengandalkan gelombang laut, saudaraku, untuk menentukan arah. Tetapi apa yang diandalkan oleh seorang pelaut, yaitu kompas. Demikian juga kita sebagai orang percaya. Kita tidak dipanggil untuk mengikuti keadaan, tetapi kita dipanggil untuk mengikuti janji Tuhan. Ya, kita mengikuti janji Tuhan sebagai kompas kehidupan kita. Hari ini, Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengundang saudara dan saya. Tuhan mengundang kita semua untuk mengalihkan fokus kita. Fokus kita bukan pada apa yang kita lihat, tetapi pada apa yang Tuhan janjikan. Ketika keadaan berkata tidak mungkin, iman berkata Tuhan sudah berjanji dan itu cukup. Demikian perenungan kita hari ini. Sebelum melakukan aktivitas kita, Tuhan memberkati kita semua. Amin.